Hai profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training NLP, saya akan sharing yaitu bagaimana aplikasi NLP dalam menghadapi limiting belief kita. Saksikan video ini sampai selesai. Belief, limiting belief. Nah, sebelum kita bicara limiting belief dan bagaimana cara penanganannya, kita pahami dulu apa itu belief. Nah, belief atau sinonimnya kepercayaan, keyakinan. Nah, adalah ide yang diyakini kebenarannya, dan ide orang tidak lagi mempertanyakan kebenaran dari ide tersebut, walaupun ide itu belum tentu benar, kan gitu ya. Nah, belief juga adalah program pikiran aktif, dan dia bergerak di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Nah, setiap belief merupakan kesimpulan atau generalisasi yang dibuat oleh pikiran sadar terhadap sesuatu pengalaman atau kejadian di masa lalu, ataupun dari suatu situasi atau cara mencapai atau menghindari sesuatu. Nah, belief yang dimiliki oleh seorang membuatnya untuk cepat dan dalam menentukan sikap, keputusan dan tindakan perilaku. Jadi dari belief ini memang dia akan mempengaruhi membuat seseorang untuk menentukan sikap, keputusan dan tindakan atau perilaku. Kalau positif dia keren. Nah, kalau yang berbahaya kalau dia negatif atau yang disebutnya limiting belief. Nah, sekarang kita pelajari dulu apa sih limiting belief itu? Keyakinan negatif. Jadi belief yang negatif gitu ya. Dimiliki oleh seseorang dapat mengganggu pikiran seseorang. Nah, sehingga membuat orang tersebut tidak mau ataupun tidak mampu menampilkan diri mereka yang sebenarnya. Hal inilah yang dikenal sebagai limiting belief atau mental block, yang pada akhirnya akan membentuk seseorang menjadi apa nih? Ada 3 nih biasanya yang kategori limiting belief. Hopelessness atau tidak memiliki harapan. Tidak memiliki harapan sahabat sekalian. Limiting belief nih. Merasa dirinya tidak memiliki harapan untuk mampu melakukan. Jadi ingat ya, pembentukan, karena efeknya nanti pengambil putusan. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, helplessness, tidak berdaya. Selalu merasa dia menilai dirinya tidak berdaya menghadapi hidup ini. Merasa dirinya tak mampu melakukan sesuatu jika tidak ada bantuan orang lain. Banyak orang seperti itu ya. Gak berdaya, dikit nggak bisa gitu ya. Kalau tadi hopeless, tidak punya harapan. Nah, yang ketiga nih adalah yang kategori limiting belief ini adalah worthlessness, tidak layak, merasa tidak layak, merasa dirinya mampu melakukan sesuatu namun merasa tidak layak untuk melakukannya. Jadi semua merendahkan dirinya. Nah, ini bahaya yang dalam disebut jadi mental block sahabat sekalian. Limiting belief yang negatif ini dapat menjadi virus pikiran yang akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap dirinya dan meruntuhkan keyakinan dirinya. Nah, muncul pikiran bahwa saya adalah orang yang tidak berarti, saya adalah korban keadaan, saya tidak pantas mendapatkan keberhasilan. Nah, selanjutnya keyakinan itu akan menghalangi usaha atau membatasi diri orang itu untuk mau atau berani mengambil suatu tindakan. Nah, pada akhirnya apa yang diyakini itu dapat terrealisasi menjadi suatu kenyataan. Kalau negatif bahaya sekali kan ya. Nah, bahkan semakin orang itu membuat pembenaran atas limiting belief tersebut, pada keyakinan itu karena hasilnya akan diperoleh kan gitu ya. Nah, kondisi ini tentunya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan fisiknya maupun mental seseorang, bahkan merusak kehidupan seseorang. Bisa jadi orang tersebut akan selalu menemui kegagalan. Itulah gambaran limiting belief. Bentuk-bentuk limiting belief lagi yang sering mungkin Anda lihat atau mengalami sendiri seperti merasa hidupnya penuh prasangka, dikikit prasangka buruk, merasa tidak percaya diri, merasa minder, takut penolakan, takut gagal, tidak pintar berbicara. Pokoknya dia selalu menilainya sesuatu yang menjadi terbatas, dan ini berbahaya untuk setiap profesi, apalagi Anda seorang sales kan gitu ya. Nah, menilai ya. Jadi Anda harus berpikir bagaimana caranya menghadapi limiting belief ini. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, share video ini kepada sahabat-sahabat lain supaya mereka juga bisa belajar seperti Anda. Selalu sukses.
Ada seorang pakar NLP namanya Bob Gass, dikatakan begini, kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita lihat dan dengar adalah hasil apa yang kita pikirkan mengenai hal tertentu. Apa yang kita pikirkan mengenai hal tertentu adalah menjadi apa yang kita rasakan, feel. Apa yang kita rasakan pengaruh reaksi-reaksi ya, aksi kita. Nah, reaksi-reaksi kita ini menjadi kebiasaan-kebiasaan, jadi habit ya. Nah, dan pada akhirnya kebiasaan itu akan menentukan ya tujuan hidup kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ya lihat ya, pikirkan dan seterusnya. Jadi sekarang Anda memahami siklus dari limiting belief. Jadi perhatikan baik-baik sahabat sekalian ya, bahwa semua itu meletaknya dalam pikiran. NLP kan main dalam neurolinguistic programming, di dalam pikirannya, yang masuknya melalui panca inderanya lalu terekam dalam pikirannya. Berarti segala sesuatu itu, belief itu sudah terperangkap dalam satu pikiran. Nah, berarti kalau pikirannya positif, maka akan pengaruh kepada emosinya positif. Tapi kalau pikiran negatif, limiting gitu ya, beliefnya ya masuk ke jadi emosinya negatif. Nah, dari situ berproses muncul menjadi bahasa verbal. Ya, bahasa pertama secara intrapersonal dulu, baru secara interpersonal. Lama-lama bisa jadi perilaku, tergantung positif atau negatif. Lama-lama jadi kebiasaan, jadi karakter. Lalu memperkuat lagi beliefnya. Kalau nggak segera diputus, akhirnya tujuan hidupnya bisa gagal sama sekalian. Nah, bentuk-bentuk terapi ini ada banyak dari pengobatan. Jadi sumbernya, yang penting perhatikan sumber masuknya dan juga apa yang mau Anda lakukan. Secara prinsip kembali lagi kepada 4 pilar prinsip dasar cara pengobatannya, hal mendasar ya. Pertama, tentukan dulu outcome, apa yang mau Anda lakukan, perubahan apa yang mau Anda capai. Tentu kalau tadi kena mental block, Anda segera pingin keluar gitu ya. Menjadi seperti apa? Nah, begitu outcome tersebut, lalu gunakan namanya sensory equity-nya kan gitu ya. Jadi seluruh panca indera Anda aktifkan. Kira-kira seperti apa ya gambaran diri saya ke depan. Ketika Anda melihat, Anda akan tampil baru, semangat, bergairah, suara Anda makin tegas, berani, ya nggak ada kata negatif, semangat gitu ya. Dilakukan itu. Nah, itu lalu secara Anda merasakan, jadi 5 indera itu aktif. Kemudian setelah sudah jelas aktivitinya, lalu jangan lupa di sini Anda harus punya kemampuan membangun rapport, kebersamaan dengan di Anda yang ideal tersebut ya. Kalau terapi gitu ya, seperti apa kesamaan dengan orang lain dan seterusnya, Anda temui orang-orang hebat. Nah, kemudian juga kemampuan Anda untuk ya punya kompetensi ke sana, punya fleksibilitas, berubah ke sana, punya kekuatan untuk berubah dan bertindak. Karena memang secara pilar NLP ya langkahnya seperti itu, punya goal, kemudian menggunakan kembali panca indera, kan semua perubahan itu masuk melalui panca indera, keluar pun pengobatannya pun melalui panca indera lagi supaya bisa mengubah apa dalam pikirannya, itu diulang-ulang sekalian ya. Lalu kemudian Anda punya kompetensi di situ, punya flexibility untuk berubah. Maka Anda bisa menemui banyak orang untuk berinteraksi, untuk menunjukkan bahwa Anda berperilaku lebih baik lagi. Jadi dari lingkungan kembali lagi tampil perilaku Anda, melalui raport Anda. Jadi Anda sekarang untuk melihat perubahan itu sendiri, jadi menghilangkan limiting belief ini, pertama perhatikan pikiran Anda. Nah, cara kerja otak. Nah, cara kerja otak itu sudah jelas ya. Dia menggunakan bahasa gambar. Berarti unsurnya visual. Bahkan Anda bisa melihat semua gitu bahasa gambar. Lalu kemudian secara otak itu tidak bisa membedakan otak ini itu imajinasi ataukah itu nyata begitu ya. Nah, ini Anda mainkan semuanya ya. Nah, dan otak dan tubuh saling mempengaruhi, makanya ada tindakan gitu ya. Jadi Anda gunakan di sini. Jadi seluruh panca indera Anda aktifkan. Anda bisa melihat perubahan yang dilakukan dari sebelumnya. Tadi udah punya dulu outcome apa yang mau capai. Anda bisa melihat perubahannya nanti setelah Anda melakukan terapi begitu ya. Anda bisa mendengarnya seperti apa diri Anda, lalu bisa merasakannya, menciumnya, mengecapnya. Dan di sini baru Anda mulai bertindak dengan kompetensi Anda, melakukan begitu ya. Berulang-ulang. Jadi Anda memasukkan sesuatu yang baru. Apapun bisa sekarang ya. Limiting belief bisa selesai kalau Anda bisa menterapi diri Anda. Nah, bagaimana bentuknya terapi tersebut? Nah, ya kalau saya, karena saya pendekatan kecerdasan spiritual itu harus ya, pendekatan kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan ya, karena kita Indonesia ya, spiritual bagus, bangun dari spiritual Anda, kekuatan nilai-nilai Anda, karena gitu Anda harus baik, Tuhan itu baik dan seterusnya. Yang kedua, Anda bertindak secara ya tadi teknik visual, gambar kuat ya, diulang-ulang lagi seperti apa. Lalu sugesti ditambah lagi doa yang
aktif sahabat sekalian ya. Dan itu pasti bisa sahabat sekalian. Nah kalau akhirnya memang tidak bisa, ya terpaksa Anda mesti datang kepada ahlinya atau orang lain untuk diterapi ke hipnoterapi ya, atau kepada psikolog terakhirnya sahabat sekalian. Tapi coba dulu di Anda ya, tulis dulu semua perubahan apa yang Anda lakukan. Buat lagi sesuatu yang baru. Dengan demikian, dengan usaha kerja keras Anda, kemampuan Anda, limiting belief diri kita atau membantu orang lain, pasti bisa. God bless you.